Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan, NIM 6211420029 dari jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menganalisis program latihan, yaitu analisis program latihan fisik dalam permainan sepak bola. Oke, langsung saja. Sepak bola merupakan permainan yang digemari masyarakat luas. Permainan yang satu ini boleh dibilang yang paling banyak diminati. Mengingat di setiap pertandingan yang ada tidak pernah luput dari banyaknya penonton. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada pada lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Bermain sepak bola secara beraturan dapat meningkatkan kesegaran jasmani, sifat, dan situasi permainan yang membutuhkan kondisi fisik yang baik dan setiap pemain sepak bola. Oleh karena itu, kondisi fisik menjadi hal yang penting dalam permainan sepak bola. Tujuan perencanaan program latihan, yaitu program latihan ini dibuat dalam rangka persiapan menuju Piala Suratin tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan diselenggarakan di bulan November, yang menargetkan atlet meraih emas. Nah, program latihan hari ke-1, minggu kedua. Saya mengambil contoh ini yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Waktu kurang lebih 180 menit saat latihan, kemudian latihan yang akan dilatih yaitu latihan fisik, yaitu kecepatan, keterlincahan, dan daya ledak, intensitas tinggi, dan kemudian peralatan yang digunakan yaitu kon, bola, dan fluid. Pelaksanaan latihan. Pelaksanaan latihan ini seperti biasa, yaitu yang pertama kita melakukan pemanasan untuk meregangkan otot kita agar tidak terjadi cedera atau sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian kita langsung masuk ke latihan inti. Di latihan inti nanti ada 5 gerakan yang akan dilakukan dalam latihan fisik ini. Kemudian setelah melakukan latihan kita akan pendinginan, kemudian yang terakhir kita evaluasi kurang atau lebihnya dalam latihan ini. Nah, langsung saja latihan inti gerakan yang pertama, balapan lari sprint 30 meter. Dalam satu grup terdiri dari 5 pemain atau bisa disesuaikan. Pemenang dihadiri dengan memperpendek jarak 1 meter, lakukan 3 set 5 kali 30 meter dengan istirahat 2 menit pada masing-masing 30 menit, 3 menit istirahat setelah 5 kali lari. Di sini saya akan mencontohkannya. Ini adalah contoh videonya, bisa disimak. Ini adalah contoh lari sprint, balapan lari sprint 30 meter. Aba-aba yaitu fluid ya, dari pelatih. Oke, selanjutnya yaitu latihan inti gerakan kedua. Dengan cara yang yaitu tempatkan posisi kon seperti pada gambar di samping ini, yaitu di samping kanan kiri, di samping kanan ini ya. Kemudian dengan jarak yang telah ditentukan, kemudian
Pelaksanaannya adalah setiap atlet membelakangi kon, kemudian pelatih memberikan aba-aba dengan peluit. Setelah pelatih memberikan aba-aba dengan peluit, atlet berbalik badan menghadap kon, kemudian sprint ke kon seberang. Saya akan mencontohkannya melalui video. Ini Kiki menjelaskan dulu ya. Jadi dilakukan dengan cara membelakangi kon, kemudian pelatih memberikan aba-aba, kemudian para atlet lari sprint. Oke, lanjut gerakan yang ketiga, yaitu shuttle sprint atau beberapa jumlah kon sesuai dengan beberapa jumlah kon sesuai dengan gambar di samping. Jarak ya sekitar 10 meter atau bisa disesuaikan. Kemudian pemain dibagi beberapa grup atau kelompok sesuaikan dengan jumlah pemain. Satu kon untuk satu pemain, melakukan sprint bolak-balik bergantian, begitu seterusnya selama 3 menit, istirahat 1 menit, dilakukan beberapa set. Ini saya akan mencontohkannya. Jadi saling berhadapan setiap atlet dan saling sprint bergantian. Ini dilakukan 3 menit atau 10 sampai 10 menit, bisa ya, tergantung intensitasnya. Oke, kemudian latihan yang keempat atau gerakan yang keempat yaitu zigzag sprint, dengan cara atur 6 kon sesuai dengan gambar di samping, jarak 10 meter dengan kon A ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke D, dan begitu seterusnya. Pelaksanaannya yaitu pemain pertama melakukan sprint dari A, sprint ke B, dari B ke C, dari C ke D, dan seterusnya. Kemudian diakhiri kembali ke posisi A dengan jogging pelan untuk kembali, disambung pemain kedua dengan seterusnya. Masing-masing pemain melakukan 15 kali sprint zigzag atau bisa disesuaikan dengan setiap intensitas latihannya. Ini adalah contoh gerakannya. Jadi kita atur kon untuk lari zigzag. Jadi setiap atlet bergantian melakukan sprint zigzag. Nah, yang itu tadi yang gerakan keempat. Kemudian latihan inti gerakan kelima, yaitu sprint, tapi sprint ini bagi 3 ya. Jadi sprint 40 meter, 60 meter, dan 80 meter. Pelaksanaannya yaitu 40 meter pertama lari perlahan atau jogging, kemudian 60 meter lari sedang atau ditambah intensitasnya, kemudian 80 meter selanjutnya yaitu lari dengan intensitas tinggi atau sprint. Jaraknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, dan setiap intensitasnya. Saya akan memberikan contohnya. Setiap aba-aba
bukannya melakukan gerakan ini dengan fluid dari pelatih. Ini adalah contoh gerakan kelima. Oke, setelah melakukan 5 gerakan tersebut, yaitu eh, contoh latihan fisik dalam permainan sepak bola. Setelah itu kalian melakukan pendinginan ya. Pendinginan itu perlu agar merilekskan otot-otot kalian. Kemudian manfaat perencanaan program latihan ini yaitu program latihan ini dibuat agar atlet memiliki kondisi yang baik. Pastinya kalau kita melatih fisik ya yang diharapkan adalah kondisi fisik yang baik. Kemudian program latihan ini dibuat sebagai alat kontrol apakah tujuan latihan atlet sudah tercapai atau belum. Kemudian program latihan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas latihan dan kondisi fisik atlet yang efektif dan efisien. Nah, itu tadi adalah contoh program latihan atau analisis program latihan, yaitu program latihan fisik dalam permainan sepak bola. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.